Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Atikep Channel. Pada kesempatan ini saya bersama Mbak Evi. Iya. Selamat sore Mbak Evi. Iya. Untuk kali ini apa yang mau curhat? Iya. Saya mau curhat, Bu. Gini, dulu waktu kehamilan anak pertama itu waktu mendekati kelahiran tuh saya kan ke kamar mandi. Terus saya buang air kecil kok banyak kayak 1 liter gitu, Bu. Saya bilang ke ibu saya, "Bu, saya lo buang air kecil kok sampai 1 liter." Ibu saya bilang, "Itu kamu ketubannya pecah," gitu. Sebenarnya itu tanda-tanda mau lahiran itu seperti apa sih? Karena kata teman saya itu beda-beda setiap orang. Oh, iya. Gitu ya. Oke pemirsa, sekarang Bu Evi membawa pengalamannya bagaimana tanda-tanda orang mau bersalin gitu ya. Iya. Oke, jadi begini Mbak Evi, tanda-tanda orang mau bersalin itu pertama itu perutnya mules ya, kenceng-kenceng kalau ya mules gitu. Tapi mulesnya itu semakin lama semakin sering ya. Jadi mules kalau sampai ke boyok iya gitu ya. Jadi mulus yang sering gitu sampai ke boyok. Kemudian ada pengeluaran lendir dan darah di kemaluan ya. Ada lendir dan darah di kemaluan. Semakin sering kenceng-kencengnya itu kemungkinan akan bersalin itu besar sekali. Nah, tadi Mbak Evi bilang kalau sudah keluar air-air ya. Nah, air ketuban itu bisa keluar pada saat itu, bisa juga pada saat sudah dibawa ke rumah sakit ya. Tapi kalau sudah keluar air-air, walaupun itu tidak ada mules-mulesnya yang sering, harus cepat dibawa ke rumah sakit ya. Jadi tandanya itu mules-mules tadi, mules yang kencang terus, kemudian keluar darah dan lendir ya. Terus apa lagi yang diinikan ya, persiapan? Iya, persiapannya gimana? Gini, jadi kalau sudah trimester 3 mau menjelang, tadi kan sudah tahu ya, Ibu sudah banyak yang tahu tentang tafsiran persalinan gitu. Itu sudah dipersiapkan, misalkan harus bawa handuk, bawa perlengkapan mandi, bawa ganti, bawa jarit, bawa apa. Persiapan itu sudah ditaruh di tas. Sehingga nanti kalau sudah kenceng-kenceng, bilang suami, ayo ke Bu Bidan atau ayo ke fasilitas kesehatan rumah sakit atau puskesmas, itu tasnya tinggal bawa. Iya, tinggal bawa. Nah, untuk persiapan selain apa yang harus dibawa, itu ada juga persiapan biaya ya. Kemudian ada pendamping yang mendampingi suami atau keluarga yang lain, ibu dan sebagainya. Jadi harus didampingi nih untuk supporter ya, tetap supporter. Kemudian harus ada kendaraan yang membawa ke fasilitas. Jadi sebelum jauh-jauh melahirkan, kita sudah pastikan ya, siapa sih yang akan menolong ya. Itu yang menolong siapa, kemudian yang mendampingi siapa, tempat pertolongannya di mana, kemudian persiapan keuangannya bagaimana, kendaraannya bagaimana, naik apa ke sana. Itu sudah jauh-jauh trimester akhir, kehamilan terakhir sudah dirundingkan bersama keluarga dan Bu Bidan yang mau nolong. Ya, kalau deket sini ada Bu Bidan yang mau nolong, sudah rundingan. Makanya di rumah-rumah ibu hamil itu ditempeli stiker itu. Oh iya, stiker. Saya ambilkan. Saya punya, ada contohnya. Dibawakan ada itu stiker. Nah, Mbak Evi punya buku ini toh. Ini buku KIA. Nah,
Nah, ini di dalamnya nih. Nah, nama ibu. iya. Ini ditempel, ini stiker ini ditempel di rumah ibu hamil P4K. Di situ perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Ini ditempel supaya menuju persalinan yang aman itu. Jadi ini harus dibaca, Bu Evi ya. Oke, punya nggak bawa tadi? Nggak bawa, ya nggak apa-apa. Oke, jadi sudah kebutuhan itu disiapkan, kemudian golongan darah harus diketahui, kemudian HB ya harus diketahui berapa. Makanya pada saat hamil terakhir itu sudah diperiksa HB-nya lagi. Jadi HB itu 2 kali, awal hamil sama mau persalinan, supaya kalau ada apa-apa, misalkan kita kan nggak ingin terjadi sesuatu, kalau ada kegawat daruratan sudah siap untuk donornya, HB-nya sudah diketahui itu. Nah, pada saat persalinan tadi, kalau misalkan Bu bidannya sudah periksa masih pembukaan 3 atau pembukaan 4, itu masih awal-awal, itu boleh jalan-jalan Mbak Evi ya, untuk memperlancar itu. Jadi kan nyeri yo. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri itu bisa dengan macam-macam cara ya. Makanya di rumah Bu Bidan kadang disetel lagu-lagu itu untuk mendengarkan musik, mengalihkan rasa nyeri ya. Kemudian kan waktu hamil itu diajari cara mengurangi rasa nyeri ya. Iya. Punggungnya ya, punggung di sini dilus-elus gitu kan. Di sininya kan? Iya, diboyok itu dilus-elus sama suaminya itu untuk mengurangi rasa nyeri. Atau mungkin mandi gerojokan itu ya, air hangat itu juga untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi pada saat rasa nyeri datang dan ibu ketubannya masih utuh, itu masih boleh jalan-jalan ya. Kalau di rumah sakit ya sekeliling rumah sakit, tapi nggak boleh ke mall. ya. Jadi jalan deket situ sama suami gitu untuk mengalihkan gitu. Jadi jangan tidur terus di tempat tidur, tambah nyeri gitu ya. Kemudian sering ya disuruh miring ke kiri gitu ya. Kalau memang sudah capek harus tiduran miring ke kiri. Kemudian juga kebutuhan ini jangan lupa, mau bersalin itu kan istilahnya mau pertandingan ya, harus kuat fisiknya, berarti makannya diperhatikan. Nah, makan itu biasanya kalau sudah nyerinya timbul itu kan males makan males makan. Kalau males makan berarti harus diberikan makan makanan yang gampang dicerna, yang gizinya tinggi ya, es krim, susu, madu. Makanya kan orang sering ngasih madu, telur ya. Itu kan untuk tenaga ya, supaya tenaganya kuat. Kemudian selama itu bisa tidur enggak apa-apa. Kalau misalkan nyerinya hilang terus bisa tidur, ya tidur enggak apa-apa. Supaya nanti kebutuhan tidurnya juga terpenuhi, gizinya juga terpenuhi, psikologisnya didampingi oleh keluarga, supporternya banyak, itu akan semangat ya, suami selalu mendampingi gitu ya. Itu. Nah, kalau sudah bersalin memang kita itu harus sadar bahwa perempuan itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus melahirkan. Makanya harus semangat. Anak saya supaya selamat, saya harus bisa gitu ya. Itu saya pasti bisa kan gitu. Bisa apa? Bisa melahirkan. Itu kan untuk energi supaya kita bisa istilahnya nggak lemah ya, langsung sakit sedikit terus kokro gitu ya. Itu makanya bersalin itu banyak faktor yang mempengaruhi ya, termasuk psikologisnya, termasuk biologisnya, organ tubuhnya. Jadi ada power, kekuatan ibu ya. P6 itu jalan lahirnya nggak ada panggul sempit gitu ya,
normal. Passenger, anaknya yang lewat itu juga harus normal, ya. Jadi kalau misalkan ada kelainan bayi besar, nggak bisa lahir lewat bawah, harus operasi. Hidrosepalus yang kepalanya besar juga nggak bisa lewat bawah. Kalau passenger atau penumpangnya itu bayinya itu ada kelainan, itu yang mempengaruhi persalinan bisa berjalan normal atau tidak. Psikologis tadi, ya, sedikit langsung sudah saya nggak bisa Bu Bidan, nah, ya jangan, makanya harus semangat gitu ya. Psikologisnya kita harus bisa gitu ya, doa-doa spiritualnya juga, power basic passenger ya, penolong bidane atau dokternya atau siapa-siapa saja yang sudah ditunjuk Bu Evi untuk menolong itu sudah siap gitu. Jadi yang mempengaruhi tadi ada 5 tadi supaya persalinan bisa berjalan lancar. Supporter harus juga ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Gini Bu, kan yang kehamilan kemarin itu saya sama suami itu sering keluar kota. Kan saya juga bingung, aduh kalau ini lahir di luar kota gimana. Alhamdulillahnya sih waktu itu lahirnya di dalam, maksudnya pas pulang gitu, jadi bisa diatur ke dokternya. Nah, kehamilan kedua ini suami juga rencananya bakal sering keluar kota. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya nanti keluar kota? Iya, waktu. Oh, pas melahirkan suami tidak ada gitu ya. Ya, kalau suami tidak ada, dipersiapkan untuk pendamping pengganti. Siapa? Ibu. Yang lebih dekat siapa? Ibu sendiri dihadirkan ya. Jauh-jauh kalau suami pas luar kota, ibunya dihadirkan untuk mendampingi gitu ya. Kan sudah tahu, yang penting kita ada pendamping ya. Tapi mudah-mudahan pas suaminya ada nanti ya. Oke. Tambahan lagi Bu, kebetulan dokter Langan yang biasanya saya periksa itu letaknya itu cukup jauh. Apakah saya harus pindah ke dokter yang lebih dekat atau gimana? Iya, sebenarnya persalinan itu bisa ke fasilitas-fasilitas dekat rumah. Bisa dekat selama rumah. Itu normal loh ya. Kecuali kalau ada kelainan baru ke dokter spesialis gitu ya. Dokter spesialis itu kan bila ada kelainan-kelainan ya, kegawat daruratan. Selama itu normal, cari terdekat. Ya, misalkan di situ ada Bu Bidan ya Bu Bidan kalau masih normal-normal aja, atau puskesmas yang ada pelayanan persalinan atau rumah sakit terdekat rumah ya. Itu yang kalau bisa yang biasanya digunakan kontrol itu lebih nyaman. Misalnya Bu Bidan sudah tahu mulai dari awal sampai akhir, itu enggak masalah, nyaman-nyaman saja kan, enak. Kedekatan itu ada gitu ya, itu karena termasuk sosialisasi lingkungan mau dipakai bersalin itu juga penting. Jangan sampai kita merasa asing akhirnya tegang gitu kan. Ya, yang sudah familiar kayak home apa ya itu ya, kayak rumah sendiri gitu ya. Iya itu. Nggih, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Iya. Baiklah pemirsa, demikian tadi tentang tanda-tanda persalinan, kebutuhan persalinan, dan kupas tuntas untuk persiapan persalinan dan persalinan itu sendiri. Demikian kupas tuntas yang bisa saya sampaikan pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.